ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep udang goreng sreng sambal mangga yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan udangnya, kemudian kita siapkan untuk bumbunya ya. Di sini kita akan pakai ketumbar, kemiri, bawang, kunir, dan juga jahe. Ini memang kita bikin bumbunya itu agak banyak karena nanti bumbunya digoreng tuh enak banget untuk lauk Fluffy. Dan jangan lupa tambahkan garam. Kemudian sekarang kita akan pakai bumbunya untuk marinasi udangnya. Marinasinya nggak usah lama-lama, Fluffy. Udang itu sebentar banget itu udah nyerap dengan bumbu kok. Paling 10 menit aja udah cukup. Ini tadi udangnya sudah dibersihkan, memang sengaja nggak dibang kulitnya ya, biar nanti ada rasa manis-manis gimana gitu. Kemudian kita akan goreng udangnya kalau misalnya sudah selesai dimarinasi. Nah, ini kita akan goreng sampai nanti udangnya mateng. Ini tadi kita kan ngulek bumbunya itu banyak Fluffy, itu memang sengaja nanti bumbunya itu kalau sudah digoreng itu kriuk-kriuk itu enak dimakan pakai nasi anget. Ini hasilnya Fluffy setelah udangnya kita goreng. Ini mau kita angkat, jangan lupa bumbu-bumbu remahannya juga mau kita angkat. Nah, ini mau kita sisihkan dulu, kemudian setelah ini kita akan goreng lagi sisanya. Bisa bumbu-bumbunya kita akan goreng ya. Cara gorengnya juga sama seperti tadi, jangan lupa dibolak-balik, dan jangan lupa juga bumbu remahan-remahannya ini kita angkat karena nanti kita akan maem udang sak bumbunya. Maem pakai nasi enak banget. Nah, sekarang kita akan siapkan untuk bikin sambal nanasnya. Ini kita akan goreng lombok dan juga ada bawang putih. Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat, kemudian ini mau kita haluskan. Di sini kita akan siapkan ulekannya dulu. Kemudian jangan lupa kita akan tambahkan lagi garam, sama juga kalau misalnya Fluffy mau pakai penyedap rasa, itu enakannya pakai micin Fluffy, jangan pakai kaldu-kalduan ya. Kemudian kalau misalnya sudah halus, ini nanti mau kita sisihkan dulu. Kemudian kita akan siapkan untuk nanasnya. Nah, untuk nanasnya nanti Fluffy carinya yang udah mateng ya, supaya nanti ada rasa manis-manisnya. Nah, ini karena satunya gede jadi kita pakai separuh aja. Nah, sekarang kita akan potong-potong. Potong-potongnya tipis-tipis aja kayak gini, supaya nanti lebih gampang untuk kita ulek. Nah, ini sudah kita potong-potong, sekarang mau kita campur ke dalam ulekan lombok tadi. Nah, ini akan kita ulek bareng. Wah, ini nanti rasanya enak banget Fluffy. Jadi ada rasa pedas, gurih, asem, terus ada manisnya. Jadi manisnya itu dari nanasnya itu enak banget nanti. Nah, sekarang kita sisihkan, kita akan ambil udang yang sudah tadi kita goreng. Dan nanti kita akan maem pakai nasi yang masih anget banget Fluffy. Wah, ini kalau Fluffy kasih maem lauk kayak gini tuh nggak cukup sekali Fluffy, nambahnya bisa 2 kali nambah. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan tahu yang enak banget. Kadang-kadang kita suka bingung ya, tahu itu dibikin apa gitu biar nggak bosan karena cuma digoreng aja atau bikin tahu bacem. Hari ini kita mau bikin tahunya yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan tahu putih, kemudian kita potong-potong. Nah, sekarang kita siapkan untuk bahan lainnya. Di sini kita mau pakai tomat. Tomatnya kita potong-potong dan juga ada godong bawang. Ini godong bawang juga kita potong-potongnya rodok miring ya. Kalau sudah, ini kita sisihkan, kemudian tambahkan daun pandan biar nanti aromanya makin wangi lagi. Sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya. Ada lombok, kemudian bawang, brambang, kemiri. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Kalau sudah Fluffy nanti nggak mau terlalu pedas, tapi bisa pakai lomboknya yang merah keriting atau merah besar ya. Kalau sudah, kita akan goreng terlebih dahulu tahunya. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak, lalu kalau misalnya sudah panas, kita akan cemplungin tahunya. Kemudian kita akan goreng sampai nanti tahunya matang Fluffy. Wah, kalau udah ngomongin tahu ataupun tempe di Kebumen itu udah juara, rasanya itu udah enak banget. Mau diolah apa aja enak banget kalau tempe dan tahu di Kebumen. Kemudian ini kalau misalnya sudah mateng tahunya, ini mau kita angkat, kita sisihkan. Kemudian ini minyaknya kita pakai tapi nggak usah terlalu banyak-banyak untuk longsong
bumbu-bumbunya, pakainya sedikit aja, jadi sisanya kita sisihkan. Nah sekarang kita akan masukkan bumbu sudah tadi kita haluskan, kita akan goncang-goncang, biarkan nanti mateng dan aromanya juga sudah wangi. Tambahkan juga godong salam, kemudian kita akan masukkan tahu yang sudah tadi kita goreng. Ini biarkan kita aduk-aduk. Kalau sudah tercampur rata, tambahkan lagi airnya nggak usah banyak-banyak Flavis. Kemudian tambahkan garam, gula, tidak perasa, gulanya boleh pakai gula pasir ataupun gula Jawa. Kemudian kita akan masak nanti sampai kuahnya itu rodok nyemek-nyemek, dan misalnya sudah mau diangkat baru kita cemplungin tomat, godong bawang dan juga godong pandannya. Kita aduk sebentar, masaknya nggak usah lama-lama lagi. Kita tunggu mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini sudah mateng, warnanya cantik banget, aromanya juga wangi banget dan rasanya juga enak banget. Sekarang kita akan langsung sajikan di meja makan. Wah ini enak banget, kita mau pakai nasi anget misalnya untuk sarapan pagi-pagi ataupun untuk lauk makan siang ataupun lauk makan malam, itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klarifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis kasih mau bikin resep tumisan buncis yang simple banget, tapi rasanya enak banget, cocok banget untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Pertama-tama siapkan buncis, ya kita potong-potong, kemudian kita siapkan bahan lainnya ya. Di sini kita siapkan toge, kemudian untuk bumbunya, yang ini kita geprek-geprek aja bawang putih, kemudian cincang kasar. Kalau sudah, kita akan siapkan wajan, tambahkan sedikit minyak. Kalau sudah panas, masukkan bawang putihnya, kita gongsong-gongsong sampai nanti aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi, baru kita akan masukkan buncisnya. Kita aduk-aduk sebentar, biarkan bumbu bercampur rata. Kemudian kalau sudah, di sini kita akan tambahkan lagi air. Airnya gak usah banyak-banyak, tapi sedikit aja udah cukup. Kemudian di sini kita tambahkan lagi bumbu lainnya, ada gula, garam, kemudian ada saus tiram. Kalau Flavis mau pakai penyedap rasa boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kemudian aduk-aduk. Nah ini mau kita masak sampai nanti buncisnya mateng. Kalau sudah mateng, kalaupun sudah mau diangkat, baru kita akan cemplungin togenya. Kalau togenya udah masuk, masaknya nggak usah lama-lama Flavis, karena toge itu kena panas sebentar aja itu udah mateng. Nah kira-kira hasil seperti ini Flavis. Ini sudah mateng, warnanya cantik banget, rasanya juga enak banget. Ini mau langsung aja kita sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget untuk sarapan pagi-pagi itu, yang simpel-simpel kayak gini tuh udah enak banget. Udah pakai nasi putih aja. Kalau misalnya ada telur dadar udah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavis Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep masakan dari kikil. Ini kita siapkan kikilnya sebanyak 1 kg ya. Dan aku mau kasih tahu ke Flavis, ini memang kikilnya itu kulitnya agak coklat. Aku nggak tahu kenapa kalau di tempatku di Kebumen itu nggak ada kikil yang warnanya putih banget seperti di Jakarta. Kalau di Jakarta itu kikilnya itu bisa benar-benar bersih banget, warnanya tuh putih, nggak kuning kecoklatan kayak gini. Tapi kalau di Kebumen adanya kikilnya seperti ini Flavis. Ini nggak kotor, emang ini warnanya kayak gini. Nah ini kikilnya akan kita potong kotak-kotak ya. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan terlebih dahulu. Kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya kita akan bagi menjadi 2. Di sini pertama-tama kita akan siapkan bumbu yang akan kita potong-potong terlebih dahulu. Ini kita siapkan cabai hijau besar. Kita pakai cabainya yang agak banyak ya, supaya nanti lebih wah gitu rasanya. Kemudian cabainya akan kita potong serong seperti ini. Selain ada cabai hijau besar, nanti juga kita masih ada tambahkan bahan lainnya. Di sini kita pakai serai 1 batang aja. Serainya kita potong-potong. Kalau nggak mau dipotong-potong ya boleh digeprek aja juga boleh ya. Kemudian ada jahe. Ini juga jahenya akan kita potong-potong. Kalau Flavis punya lengkuas boleh ditambahkan. Kemudian kita akan siapkan lagi bahan berikutnya, yaitu tomat. Ini aku pakai tomatnya kecil-kecil jadi agak banyak. Kalau misalnya Flavis pakai besar, cukup 1 aja juga nggak apa-apa. Kemudian kita tambahkan lagi daun salam. Setelah ini kita siapkan bumbu halusnya. Di sini ada kemiri dan juga ada cabai. Ini cabainya aku pakai cabai yang merah besar.
Kemudian ini cabenya akan kita potek-potek supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kemudian ada bawang merah, ada bawang putih, dan di sini kita pakai merica sedikit aja. Kemudian kita tambahkan air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Nah, setelah bumbunya halus, kita akan siapkan wajan dan beri sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita tumis terlebih dahulu bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian di sini kita tambahkan lagi daun salam, jahenya juga, dan serehnya juga. Kemudian setelah ini kita akan gongsong lagi atau kita akan tumis lagi sampai nanti aromanya harum dan tekstur bumbunya juga sudah mulai kering ya, udah nggak basah lagi. Nah, setelah itu baru kita akan masukkan kikilnya. Kemudian ini akan kita aduk-aduk, biarkan sampai nanti bumbunya tercampur rata. Setelah ini kita akan masukkan gula jawa. Kemudian kita akan tambahkan lagi kecap manis. Selain ada kecap manis, kita tambahkan lagi ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kalau penyedap rasa boleh ditambahkan, boleh enggak, sesuai dengan seleranya Flavis di rumah aja. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk lagi. Nah, kemudian kita akan tambahkan airnya nggak usah banyak-banyak. Kemudian kita akan tutup, biarkan nanti sampai kikilnya mateng dan kuahnya juga sudah mulai agak susut seperti ini. Baru di tahap terakhir kita akan masukkan cabai hijau dan juga tomatnya. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Ini sih masaknya udah nggak perlu lama-lama lagi, kita akan tunggu sampai mendidih lagi. Baru setelah itu kita udah masaknya. Nah, seperti ini aja Flavis. Ini udah mateng, kuahnya juga udah nyemek-nyemek, enak banget. Dan cabenya juga masih cantik banget. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari ceker ayam. Jadi biasanya kan cekernya kita bikin sup, atau kita bikin seblak, atau kita bikin soto. Hari ini cekernya mau kita bikin jadi asam manis pedas, rasanya enak banget dan seger banget. Ini tadi cekernya aku potong menjadi 2 bagian ya, supaya nggak kepanjangan. Nah, setelah ini kita akan rebus sampai nanti mendidih. Kemudian ini kan warnanya butek banget kayak gini, ini akan kita buang airnya. Jadi cekernya kita saring, kita buang airnya ini supaya nanti pada saat kita maem tuh nggak ada bau anyir dari ayamnya lagi, dan supaya nanti kuahnya juga jadi lebih seger Flavis. Nah, setelah kita angkat, kemudian kita akan sisihkan, kemudian kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini kita pakai ketumbar, kemudian merica, kemudian di sini kita pakai bawang putih dan juga ada brambang. Kemudian di sini kita tambahkan lagi cabai. Ini karena aku nggak mau terlalu pedas, jadi aku pakainya cabai yang merah keriting. Kemudian tambahkan lagi air dan kita akan haluskan. Kalau misalnya sudah halus, di sini kita akan siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, di sini kita juga masih pakai bumbu lainnya Flavis. Di sini kita pakai cabai Jawa. Kemudian di sini kita pakai kapulaga, kemudian ada kayu manis dan juga ada laos. Kemudian di sini kita akan gongsong lagi sampai nanti aromanya itu benar-benar harum banget dan nggak ada bau langitnya sama sekali. Kira-kira teksturnya udah kayak gini Flavis. Kemudian kita akan cemplungin ini ceker yang sudah tadi kita rebus. Nah, kalau misalnya tadi kita nggak rebus dulu Flavis, nanti rasanya tuh jadi kayak ada bau anyirnya gitu. Tapi kalau udah direbus dulu itu nggak ada lagi. Kemudian di sini baru kita akan masukkan airnya. Ini kita pakai airnya agak banyak karena nanti mau maem pakai nasi yang banyak juga. Nah, ini kita akan aduk-aduk. Di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini aku pakai asam Jawa yang sudah direndam dengan air dan kita saring. Kemudian di sini ada jeruk nipis. Jadi biar asamnya itu nanti seger gitu kalau ada jeruk nipisnya. Kemudian gula pasir, kemudian garam dan juga ada penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis yang pakai penyedap rasa ya sesuaikan aja dengan selera Flavis.
Kemudian kita akan aduk-aduk dan kita akan masak sampai nanti cekernya empuk dan kuahnya tanek dan rasanya enak banget. Fluffy bisa koreksi rasa lagi nanti pada saat akhir masakan, kira-kira kurang apa tinggal ditambahkan aja. Nah, ini bentuknya seperti ini sudah hampir mau diangkat. Kita tambahkan lagi tomat, kemudian ada cabai hijau yang sudah dipotong-potong. Kalau misalnya Fluffy mau pakai cabai rawit wungkulan itu juga boleh banget. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, ini masaknya udah gak usah lama-lama lagi biar nanti pada saat penyajian tuh warnanya masih cantik banget Fluffy. Nah, seperti ini aja Fluffy, ini sudah matang nih, mau langsung aku sajikan di meja makan. Dan aku mau langsung pakai nasi anget dan tempe goreng sreng. Wah, ini kuahnya seger, terus sedikit pedas dan juga ada manisnya. Wah, rasanya enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan pentol mercon. Wah, ini masakan nanti akan jadi favorit banget untuk Fluffies penggemar pedas. Pertama-tama kita akan siapkan bakso sapi ya. Ini aku siapkan sebanyak 20. Nanti kalau misalnya Fluffies mau bikin lebih banyak tinggal digandakan aja resepnya. Ini kita belah ujungnya supaya nanti mekar dan cantik. Kemudian kita sisihkan, kita siapkan bumbu sambalnya. Di sini ada cabai rawit, kemudian di sini kita siapkan juga cabai keriting, ada bawang merah dan juga bawang putih. Bumbu ini akan kita haluskan menggunakan chopper ya. Kalau sudah halus kita sisihkan. Pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu baksonya ya. Di sini aku menggorengnya menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Ini minyaknya jernih banget dan hemat banget karena masih 6 kali penggorengan tetap jernih banget. Kalau sudah panas kita akan masukkan baksonya. Kita akan goreng sampai nanti baksonya itu agak mekrok gitu Fluffies, karena tadi kan bagian atasnya sudah kita belah ya. Itu tujuannya supaya baksonya dia jadi agak mekrok atau mekar ya. Kalau sudah kita sisihkan dulu. Kemudian ini wajannya dan minyaknya masih pakai bekas goreng bakso tadi ya, cuman dikurangi biar nggak terlalu kebanyakan. Kita akan tumis bahan sambalnya sampai nanti matang. Setelah itu nanti kita akan tambahkan lagi sedikit air ya. Kemudian di sini kita pakai garam secukupnya, sudah terasa juga secukupnya. Kemudian kita akan masak kembali sampai nanti airnya agak asat. Setelah itu kita masukkan bakso yang sudah tadi kita goreng dan tambahkan lagi brambang goreng supaya nanti aromanya lebih wangi lagi. Ini aromanya udah harum banget, aroma cabai rawitnya yang khas banget, ditambah lagi dengan aroma brambang goreng. Ini akan jadi menu spesial banget untuk akhir pekan kita nanti bagi Fluffies yang suka cabai ya, karena ini rasanya pedesnya minta ampun dan yang pastinya enak banget. Ini sudah matang, sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini kita akan kayak gini aja juga udah enak banget, ataupun Fluffies untuk lauk makan juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tumisan dari labu siam. Udah lama ya kita nggak bikin resep masakan dari labu siam. Nah, hari ini kita mau bikin yang praktis-praktis aja, yang cuma serang-serang mateng. Pertama-tama di sini kita akan siapkan labu siam. Nah, ini aku bikinnya emang agak banyak Fluffies karena keluarganya Fluffy Kasih itu kan banyak. Jadi kalau masak itu tuh nggak terima sedikit, jadi harus banyak sekalian biar rata. Nah, ini labu siamnya kan kita potong-potong, motong-motongnya kita memanjang aja kayak korek api, cuman lebih gede. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan sisihkan. Kemudian kita akan siapkan tuh bahan lainnya ya. Untuk bahan lainnya di sini aku mau pakai bakso sapi. Berarti bisa juga pakai
misalnya bakso ayam ataupun bakso ikan ataupun fish cake ataupun dada ayam, itu juga boleh banget. Jadi nggak mesti harus pakai bakso sapi. Kalau sudah potong-potong, di sini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbunya ya. Nah, untuk bumbunya kita pakai yang praktis-praktis saja, Flavis, yang cukup dirajang-rajang. Pertama-tama di sini kita akan siapkan ada brambang, kemudian kita iris-iris atau kita rajang-rajang. Nah, di sini juga aku mau tambahkan lagi ada bawang putih. Ini juga kita cukup rajang-rajang aja. Nah, di sini aku mau nanti tumisannya itu pedes banget, jadi aku mau tambahkan cabai rawit yang agak banyak. Kalau misalnya nanti Flavis mau pakai cabai keritingnya aja juga boleh, jadi biar nggak terlalu pedas. Ataupun Flavis mau pakai yang cabai besar terus dibuang bijinya supaya nggak pedas sama sekali, itu juga boleh banget. Kemudian kita iris-iris. Kalau misalnya nanti sudah diiris-iris, kita akan sisihkan dan kita akan langsung memasaknya. Pertama-tama di sini kita akan siapkan ada wajan, kemudian beri minyak. Kalau sudah panas, masukkan bawang berambangnya terlebih dahulu. Kemudian gongsong sampai nanti layu. Kalau sudah layu, di sini kita akan masukkan cabenya. Gongsong-gongsong lagi. Kalau aromanya sudah wangi banget, terus sudah agak kering juga kayak gini. Kemudian kita akan cemplungin baksonya. Kemudian kita akan aduk-aduk. Kalau baksonya sudah matang, baru kita akan masukkan labu siamnya. Kalau labu siamnya sudah masuk, kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Nah, di sini aku mau pakaiin gula, garam, penyedap rasa. Flavis bisa juga misalnya mau pakai gula merah atau pakai gula putih, saya Flavis di rumah aja. Kemudian di sini aku mau tambahkan air supaya nanti tumisannya itu rada nyemek-nyemek basah gimana gitu. Nanti itu dimakan pakai nasi, wis enak banget. Kemudian ini masaknya nggak usah lama-lama Flavis, karena aku maunya nanti pada saat dimam tuh masih krius-krius. Nah, kalau misalnya sudah mau diangkat, di sini mau aku tambahkan lagi irisan godong bawang biar nanti makin wangi lagi. Kemudian aduk-aduk, wis gak usah lama-lama lagi. Sekarang kita akan angkat, kemudian kita siapkan langsung di meja makan. Ini udah cocok banget, tinggal ngambil nasi anget yang masih bener-bener kebebul. Rasanya itu kalau udah maem lauk kayak gini tuh nggak perlu lauk lain lagi ya, udah nggak perlu ayam goreng, udah nggak perlu empal goreng, wis cukup ini sama nasi anget aja. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sayur deso yang keliwatan deso banget. Ini akan kita bikin godokan labu siam ya. Ini cocok banget untuk Flavis yang suka banget makan sayur, ataupun untuk Flavis yang lagi nggak mau makan yang berat-berat, misalnya daging-dagingan, ikan, ataupun cumi, ataupun ayam. Nah, ini cocok banget untuk Flavis di rumah. Ini rasanya enak banget, bikinnya juga gampang banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan labu siam atau biasa kita sebut juga walu jipang. Kemudian ini kita akan kupas. Setelah dikupas kita akan potong-potong. Potong-potongnya memanjang aja supaya nanti lebih cantik hasilnya. Kemudian kita letakkan dalam wadah. Setelah itu kita akan siapkan bahan lainnya, yaitu tempe. Kemudian tempenya akan kita potong. Kalau sudah dipotong, kita sisihkan. Di sini juga aku akan tambahkan lagi tahu. Jadi kalau di Kebumen, di tempat aplikasi, namanya tahu dan tempe itu enak banget. Jadi wajib aku tambahkan ke dalam godokan labu siam ini. Ini tahunya juga akan kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong semua tempe dan tahunya, kita akan sisihkan. Nah, setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya, yaitu godong melinjo atau daun so. Ini tinggal metik aja di sebelah rumah Flavi Kasih. Kemudian di sini kita akan siapkan bumbu. Ada bawang putih, ada bawang merah, dan juga ada kemiri dan juga ketumbar. Kalau tambahkan sedikit merica juga boleh. Kemudian bumbunya ini akan aku haluskan pakai ulekan. Flavis juga bisa menghaluskannya pakai blender kalau mau ya. Kalau sudah halus, kita siap memasaknya. Di sini kita siapkan wajan, beri sedikit minyak. Kalau sudah panas, masukkan bumbu sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan gongsong sampai nanti aromanya harum banget. Kemudian di sini kita tambahkan lagi daun salam, serai, biar aromanya makin harum lagi. Kemudian kalau misalnya sudah harum banget, kita akan masukkan tempe dan tahunya terlebih dahulu. Ini nggak usah digoreng dulu tempe tahunya ya, jadi langsung cemplung aja biar masakannya itu lebih praktis.
Kemudian kita akan tambahkan santan. Ini santannya aku pakai yang sedang aja, jadi kental enggak, encer juga enggak. Kemudian tambahkan gula pasir atau gula Jawa juga boleh, penyedap rasa secukupnya, garam secukupnya. Kemudian kita akan masak sampai nanti tahu dan tempenya itu udah enak dan mateng. Baru setelah ini kita akan masukkan daun soknya dan juga labu siamnya. Kenapa begitu? Supaya nanti pada saat dimakan tuh warnanya masih cantik dan masih ada rasa krius-kriusnya. Ini akan kita tunggu sampai nanti mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini tandanya sudah mateng. Ini aromanya harum banget, rasanya juga seger banget, senajan pakai santan tapi nggak bikin enak. Nah, ini sudah mateng, kita siapkan di meja makan. Ini enak banget kita makan pakai nasi anget. Wih, sudah nggak perlu lain lagi kalau udah lauknya kayak gini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan cumi asin. Rasanya kita tuh nggak pernah kehabisan resep dari cumi asin ya, karena rasanya itu enak banget dan keluarga aku juga suka banget dengan masakan cumi. Entah itu cumi basah atau cumi asin. Nah, hari ini kita siapkan cumi asinnya sebanyak seperapat ya. Kemudian pertama-tama kita akan rebus terlebih dahulu cuminya. Rebusnya tuh gak usah lama-lama Flavis. Begitu air mendidih kita cemplungin cuminya, kemudian biarkan sampai 5 menit, baru kita angkat, kemudian kita sisihkan. Kalau misalnya Flavis mau pakai cumi basah juga caranya seperti ini, direbus terlebih dahulu ya. Kemudian kalau sudah kita rebus, kita sisihkan dulu. Kita akan siapkan bahan tambahannya. Nah, untuk bahan tambahannya di sini kita siapkan tahu putih, ini sebanyak 10. Ukurannya kecil-kecil ya, tahu putih kecil-kecil kotak-kotak gitu, kurang lebih 4x4. Kemudian kita akan potong-potong lagi menjadi bagian yang kecil-kecil ya, sepotong dadu aja gitu juga udah cukup. Kalau sudah dipotong-potong semuanya, kita akan goreng terlebih dahulu tahunya. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, untuk penggorengnya di sini jangan terlalu kering ya, cukup seperti ini aja. Ini sudah cukup matang. Kemudian kita angkat, kita sisihkan dulu. Kita akan siapkan bahan tambahannya. Di sini untuk bahan tambahannya kita akan pakai pete. Ini kurang lebih segenggam, wah nanti akan enak banget karena aku suka-suka banget sama pete. Nah, ini satu lagi kita siapkan bumbu magic namanya. Kalau aku sih sering menyebutnya bumbu magic, ini namanya kecombrang kalau di tempatnya Flavikasi. Nah, ini aromanya itu khas banget untuk masakan cumi asin, wah cocok banget ini. Ini aku siapkan sebanyak 1, kemudian kita akan potong kecil-kecil. Nah, selain ada kecombrang, kita akan siapkan lagi bumbu lainnya. Di sini kita pakai bawang bombay. Bawang bombaynya ini sebanyak 1. Ini ukurannya sedang. Kalau misalnya Flavis pakai yang besar, cukup separuh aja ya. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan, kita siapkan bumbu halusnya. Bumbu halusnya di sini kita siapkan cabai merah besar dan cabai merah keriting, kemudian bawang putih. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas lagi, boleh tambahkan cabai rawit merah ya, sesuai dengan seleranya Flavis. Kalau misalnya Flavis nggak suka pedas banget, Flavis juga bisa pakai cabai merah besar aja, kemudian dibuang bijinya. Nah, itu nanti nggak akan pedas sama sekali. Kemudian kita akan haluskan. Hari ini Flavikasi menghaluskan menggunakan ulekan. Flavis bisa menghaluskan menggunakan blender, ataupun Flavis bisa menghaluskannya menggunakan chopper. Wis nggak apa-apa. Kalau sudah halus, kita akan siapkan wajan. Dan ini minyaknya masih minyak bekas menggoreng tahu, cuman ukurannya dikurangin biar nggak terlalu kebanyakan. Kalau sudah panas, kita akan tumis terlebih dahulu bumbu yang sudah tadi kita haluskan, biarkan sampai harum. Baru setelah itu kita akan masukkan bawang bombay dan juga kecombrangnya. Nah, ini bagi Flavis yang belum pernah nyobain kecombrang, kapan-kapan dicoba ya, karena kecombrang itu kalau aku sebutnya itu bumbu magic. Rasanya itu enak banget dan aromanya itu harum banget. Kita kan tumis sampai harum, kemudian baru masukkan tahu dan juga pete, kemudian cuminya langsung kita campur jadi satu. Kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata. Setelah ini nanti kita akan tambahkan air supaya
bumbu dan bahannya itu tercampur rata. Nah, untuk airnya nggak usah banyak-banyak, kurang lebih 100 ml aja udah cukup. Kemudian tambahkan lagi gula pasir dan garam sedikit aja. Nah, kalau garam itu nanti sesuaikan aja dengan Flavis aja. Kalau misalnya cuminya kira-kira udah nggak terlalu asin banget, Flavis bisa tambahkan sedikit. Kalau misalnya udah bener-bener nggak ada asinnya sama sekali, boleh ditambahkan lebih banyak. Flavis juga bisa menggunakan penyedap rasa kalau mau lebih gurih lagi ya. Kita akan masak lagi sampai mateng. Nah, di sini aku teksturnya masih ada nyemet-nyemet, tapi kalau misalnya mau kering juga nggak apa-apa. Ini sudah matang, kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini tinggal kita maem dengan nasi anget yang banyak. Wah, enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep bergedel. Ini resep bergedel kentangnya yang masih bener-bener jadul banget dan original banget. Jadi nanti kita nggak pakai bahan tambahan apapun, misalnya kayak daging, daun bawang goreng, itu nggak sama sekali. Jadi ini bener-bener resep bergedel yang original dan jadul. Ini kita siapkan kentangnya sebanyak 1 kg. Kemudian kentangnya kita kupas, lalu kita potong tipis-tipis. Setelah ini kita akan goreng. Sekarang kita siapkan wajan, kemudian beri minyak. Kalau sudah panas, masukkan kentang yang sudah kita potong tipis-tipis. Nah, aku waktu itu pernah bikin kentang yang versi dikukus atau direbus kentangnya, tapi menurut aku paling enak itu versi yang kentangnya digoreng. Nah, ini kentangnya kalau sudah mateng, kita akan angkat, kemudian kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita cuma pakai bawang putih dan juga merica. Kemudian ini mericanya kita ulek dan bawang putih juga akan kita ulek sampai nanti halus. Nah, kalau misalnya sudah halus, kita akan angkat dulu. Kemudian kita akan sisihkan. Nah, setelah ini bekas ulekannya ini nggak usah dicuci karena kita mau pakai untuk ngulek kentangnya. Jadi kentangnya sudah digoreng, kemudian akan kita ulek. Nah, di sini aku mau ngasih tips ke Flavis, kalau misalnya mau bikin bergedel, kentangnya cari yang kentang kuning, jangan yang kentang putih. Kalau kentang putih itu nanti jadi mabyur teksturnya, tapi kalau kentang yang kuning dia teksturnya buket. Nah, kalau sudah halus, kita akan masukkan dalam mangkuk dan kita akan haluskan semua kentang yang sudah digoreng. Kemudian tambahkan lagi telurnya cukup 1 butir aja, kemudian garam secukupnya dan penyedap rasa secukupnya. Nah, setelah ini kita akan aduk rata. Ini aku ngaduknya pakai tanganku sudah dicuci dengan bersih ya, tapi kalau misalnya Flavis nggak suka bisa juga pakai sarung tangan. Nah, ini kan kita uleni sampai nanti tekstur adonannya itu sudah kalis kayak gini. Ini tandanya sudah selesai. Kemudian setelah ini kita akan ambil sedang aja, nggak usah terlalu gede. Kemudian kita akan bentuk, caranya kita bulatkan, kemudian kita pipihkan seperti ini. Nah, ini akan kita lakukan semua sampai selesai. Kalau misalnya Flavis mau bikinnya untuk model tumpeng, itu biasanya nggak pipih kayak gini, biasanya dia lebih kayak bulat lonjong, itu juga boleh banget. Nah, kemudian untuk bahan balurannya di sini aku pakai 2 butir telur, kemudian beri sedikit garam. Setelah ini kita akan aduk rata. Kalau sudah tercampur rata, kita akan masukkan beberapa adonan kentang yang sudah kita bentuk. Nah, kemudian kita akan aduk ratakan. Nah, setelah ini kita siap untuk menggorengnya. Nah, untuk menggorengnya di sini pakai apinya yang sedang aja ya. Jadi jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil banget. Nah, di sini Flavis nggak usah khawatir hancur karena kita pakai kentang yang kuning dan juga tadi adonannya kita kasih telur dan juga balurannya kita kasih telur. Jadi nanti teksturnya bener-bener padat dan juga buket banget. Nah, ini sudah mateng, warnanya cantik banget ya, bentuknya juga cantik banget
sekarang kita akan angkat, kita akan sisihkan, kemudian ini langsung aja kita siapkan di meja makan. Ini cocok untuk pakai nasi ataupun lauk campuran soto ataupun mau nasi tumpeng juga boleh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan ayam. Hari ini ayamnya akan kita bikin masakan woku, tapi ini bukan wokunya orang Manado, tapi ini woku versi Jawa banget. Ini aku siapkan ayamnya pakai yang pahanya gendut banget, jadi aku belah menjadi 2 bagian. Kemudian setelah ini akan kita marinasi dengan bahan-bahan. Di sini ada air asam. Kemudian di sini kita tambahkan lagi garam. Ini nggak usah pakai banyak bumbu marinasinya karena nanti kita akan masak lagi dengan banyak macam bumbu. Jadi ini ayamnya kita bikin yang ringan aja. Nah, ini air asamnya berfungsi bukan hanya untuk menghilangkan amis, tapi juga memberikan sensasi segar dan juga nanti ketika kita goreng warnanya jadi merah cantik. Nah, kalau sudah dimarinasi kita akan goreng ayamnya ya. Nah, tadi marinasinya kurang lebih 15 menit. Kemudian baru kita akan goreng. Jangan lupa juga untuk kita bolak-balik. Nah, karena tadi kita marinasi dengan air asam, jadi warna ayamnya lebih cepat merah dibandingkan kalau kita nggak pakai air asam. Dan memang ini sengaja biar warna ayamnya itu lebih cantik gitu. Nah, kira-kira kayak gini aja gorengnya Flavis. Ini sudah mateng, kemudian kita angkat, kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan bikin bumbu-bumbunya. Nah, pertama kita akan bikin bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini kita akan siapkan cabai merah keriting. Boleh tambahkan cabai rawit kalau mau lebih pedas lagi. Tambahkan lagi bawang putih. Di sini kita pakai kemiri supaya lebih buket. Dan ada bawang dan ada jahe dan juga kunir. Di sini juga aku tambahkan ketumbar dan juga merica ya. Semua bahan ini akan kita haluskan menggunakan blender, beri sedikit air ataupun minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kemudian kalau sudah halus, kita sisihkan dulu, kita akan siapkan bumbu irisnya. Nah, jadi bumbunya nggak cuma ada yang di blender tapi juga ada yang iris dan benar-benar komplit banget. Di sini kita siapkan cabai hijau yang besar. Nah, ini supaya nanti warna masakannya jadi lebih cantik gitu. Selain itu juga kita tambahkan lagi daun bawang. Nah, daun bawang bukan hanya untuk tampilan cantik, tapi juga memberikan aroma yang sedap banget. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita akan tumis. Bumbu sudah tadi kita haluskan. Kemudian jangan lupa kita aduk-aduk, biarkan sampai nanti harum. Tambahkan lagi serai, lengkuas, daun salam. Kemudian kita akan aduk lagi, kita akan gongsong lagi atau kita akan tumis lagi sampai nanti aromanya benar-benar harum banget dan tekstur warnanya juga sudah kemerahan, cantik banget kayak gini. Ini tandanya bumbu sudah matang. Pokoknya Flavis cium-cium aja aromanya, kalau masih ada bau langu berarti belum matang. Kemudian kalau kira-kira bumbu sudah matang, baru kita akan masukkan ayam yang sudah tadi kita goreng. Nah, setelah ini kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata seperti ini. Kalau sudah tercampur rata, kita akan tambahkan lagi air. Nah, sekarang kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Di sini ada gula Jawa, ini nggak boleh ketinggalan. Kemudian kita tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Flavis bisa pakai penyedap rasa apapun sesuai dengan seleranya Flavis. Bisa pakai micin, kaldu ayam, kaldu bubuk, kaldu jamur, ataupun bagi Flavis yang nggak suka pakai penyedap juga nggak apa-apa, karena rasanya udah enak banget karena kita pakai bumbu dan rempahnya itu banyak banget. Nah, ini akan kita masak sampai nanti bumbunya biar ngeresep ke dalam daging ayamnya ya. Nah, kalau kira-kira sudah mau diangkat, baru kita akan masukkan cabai dan juga daun bawangnya. Nah, ini kenapa masukinnya saat-saat terakhir, supaya nanti pada saat disajikan tampilannya itu masih tetap cantik banget. Nah, seperti ini aja Flavis masaknya. Ini sudah mateng, ayamnya juga udah empuk banget, udah ngeresep banget, dan warna masakannya juga cantik banget. Nah, sekarang gak usah lama-lama lagi, kita tinggal
sajikan di meja makan. Kita tinggal ngambil nasi anget yang banyak, apalagi kalau nasinya itu masih kemebul, wah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan dari oyong. Biasanya kan kita masak oyong tuh cuman di sayur bening ya. Nah hari ini kita akan bikin jangan oyong. Jangan oyong itu artinya masakan berkuah dan bersantan. Kalau di tempat Fluffy Kasih itu ngomongnya apapun sayurannya, apapun masakannya, kalau yang berkuah dan bersantan itu dibilangnya itu jangan. Nah hari ini kita akan bikin jangan oyongnya. Aku tadi kurang lebih aku timbang sebanyak 500 gram. Nah ini oyongnya akan kita bersihkan bagian kasarnya aja ya. Kemudian setelah ini kita akan potong-potong. Potong-potongnya agak tebel aja karena nanti kita akan masaknya agak lama. Nah setelah dipotong-potong semuanya kita akan sisihkan. Kemudian di sini akan kita tambahkan lagi bahan lainnya yaitu tempe. Ini tempenya aku siapkan sebanyak 2 bungkus. Ini aku sengaja belinya itu yang masih belum jadi banget. Jadi nanti kalau kita masak tuh masih ada kayak krius-krius dari kedelainya. Itu enak banget rasanya. Kalau sudah dipotong-potong di sini kita tambahkan lagi ada teri ya. Ini terinya nanti kita cuci bersih. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Di sini ada kemiri, kemudian bawang merah, kemudian ada bawang putih, dan juga kita tambahkan lagi kunir ya. Kemudian kita tambahkan lagi cabai keriting. Kalau habis mau lebih pedas boleh tambahkan cabai rawit. Tambahkan lagi ketumbar dan beri sedikit air supaya nanti lebih gampang untuk menghaluskannya. Nah ini sudah halus. Sekarang kita akan siap memasak. Pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu tempenya ya. Kita akan goreng sampai nanti tempenya mateng dan kering dan warnanya udah kuning keemasan kayak gini. Tandanya sudah mateng. Sekarang siap kita angkat. Kemudian setelah ini kita akan letakkan dalam piring atau mangkuk. Kalau sudah kita akan goreng juga terinya ya. Nah, ini kita goreng terinya sampai nanti matang. Kalau sudah matang kita angkat, kemudian kita akan sisihkan. Ini minyaknya nggak usah kita ganti, kita langsung aja pakai untuk menumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan sampai nanti aromanya harum. Baru setelah itu kita akan tambahkan daun salam dan juga kita pakai lengkuas. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk, kita akan tumis lagi. Pastikan bumbunya benar-benar mapeng banget dan nggak ada bau languknya sama sekali. Nah kira-kira teksturnya itu udah kayak gini Fluffy. Baru kita akan masukkan oyongnya. Nah kenapa bumbunya itu harus benar-benar sampai tanak banget, karena oyong itu kan kita masak nggak lama-lama banget, jadi diusahakan bumbunya itu sudah mateng dan tanek ya. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi santan. Ini santannya aku pakainya sengaja nggak kental banget supaya dia nanti kalau dimakan tuh nggak enek ya. Nah ini akan kita masak. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi gula Jawa. Nah untuk garamnya Fluffy nanti aja belakangan karena nanti kita mau tambahkan teri. Jadi kadang-kadang terinya itu kan sudah asin. Jadi nanti menyesuaikan aja kurangnya seberapa. Jadi lebih baik belakangan aja. Kemudian kalau misalnya sudah mendidih santannya, kita baru masukkan teri dan juga tempenya. Nah kita akan aduk-aduk, biarkan sampai nanti mendidih lagi dan juga matang. Nah nanti Fluffy bisa ambil koreksi rasa ya. Kalau misalnya kurang garam baru tambahkan garam. Kalau misalnya mau lebih sedap lagi boleh tambahkan penyedap rasa. Ini sudah matang. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini enak banget. Kita pakai nasi anget ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah.